Bang Gufron, gabung dulu yuk. Kompres yang lain ya. Kita mengantarkan. Ya. Tadi versi pakai toga, sekarang versi agak terbuka. Iya, kita mengantarkan nanti. Terima kasih kepada emak-emak, kepada aktivis, kepada semuanya ya, tokoh-tokoh yang hadir dalam perjalanan kali ini. Betul kan Bang Gufron ya? Kita bersemangat sekali membela perjuangan Pak Charlie Chandra yang kita narasikan sebagai David yang melawan Goliat. Nah, Goliatnya siapa? Aguan gitu. Walaupun aguan raksasa, tapi suatu saat juga ada celahnya, bisa jatuh. Dan mudah-mudahan dengan kasus Pak Charlie Chandra ini, kebenaran akan dimenangkan dan kezaliman akan dikalahkan. Baik, hari ini konferensi lanjutan setelah kami tadi di ruang sidang. Dan hari ini yang pertama, saya ingin Pak Charlie, keluarganya, ibu keluarganya ya, istrinya. Wakilnya aja, wakilnya. Oke, sementara ini ada perwakilan-perwakilan yang akan memberikan dukungan kepada Pak Charlie Chandra. Saya awali dari tokoh nelayan. Ini ada Kang Khalid Nikdar yang sampai hari ini belum ada satupun yang dijebloskan penjara di kasus pagar laut. Ya udah, silakan. Kang Khalid Nikdar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membersamai sidang Pak Charlie yang kedua. Dan alhamdulillah saya juga dengan kawan-kawan yang lain menyempatkan waktu untuk ikut membersamai. Kenapa saya harus jauh-jauh ke sini ikut membersamai Pak Charlie? Yang jelas Pak Charlie ini adalah korban. Dan siapapun yang korban PIK 2 adalah kawan. Dan siapa yang mencoba mengorbankan masyarakat dalam wilayah kasus PIK 2 berarti lawan saya. Berarti kalau penyebab korban ini adalah PIK 2, aguan, berarti aguan lawan saya. Gitu. Itu yang jelas. Ya artinya sampai kapanpun kami atas nama masyarakat Banten akan terus membersamai Pak Charlie Chandra, karena kami lihat penangkapan Pak Charlie Chandra ini juga bagian permainan psikologi gitu. Bagaimana mereka cara menangkapnya, seolah-olah dia bilang bahwa barang siapa yang melawan PIK 2 pasti akan saya Charlie Chandra kan, itu seolah-olah. Dan kami tidak takut itu. Penangkapannya seperti menangkap teroris. Jadi seolah-olah masyarakat supaya takut biar jangan lagi melawan kepada PIK 2. Kami atas nama masyarakat umumnya Banten, khususnya Banten Utara, tetap akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Dan kami akan terus anyam grassroots di bawah sampai akhirnya menjadi kekuatan besar dan untuk melawan yang namanya oligarki itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Yasin, silakan. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menyampaikan proses kita mendapatkan tanah. Tanah di Indonesia itu ada HGP, hak guna pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, HGP, dan SHM. Bapak Wijaya pernah membeli tahun sekian, kemudian dirubah sertifikatnya. Bukan mencuri, mencolong, memalsukan data, dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh bapaknya Pak Chandra adalah membeli dengan itikat baik. Makanya sertifikat itu timbul ada dasarnya, ada warkah. Warkahnya itu ada ambil di BPN. Kalau memang Pak Chandra duduk di sini sebagai terdakwa, ditahan karena dia mendapatkan hak. Haknya Pak Chandra itu karena dapat waris dari bapaknya yang sudah meninggal. Salah orang dapat waris dari bapaknya? Tidak. Iya. Kemudian tiba-tiba ada Mr. X, si Goliat itu ya, si Goliat. Ini datang dari mana binatang ini? Gitu. Apakah dia sebagai waris dari anaknya Pak Chandra, atau dia pernah beli tanah itu dari modal giring? Di warkah jelas. Jadi kalau Pak Chandra di sini tertahan, maka negara wajib untuk memasukkan bui manusia-manusia yang ada di BPN. Ya, awalnya Pak Chandra beli, kemudian timbul sertifikat. Timbul sertifikat itu bukan simsalabim, tapi ada proses. Ada PM1 dari kelurahan, ada saksi-saksi, ada batas, ada kemudian
ukur, ada petugas ukur, ada SK ukur, ada kemudian timbul buku tanah, ada SK buku tanah, ada NIB. Kalau itu semuanya dianggap salah, lu ngambil tanah orang, lu komunis, PKI. Sadar lu? Ini republik ini punya Pak Chandra dan punya rakyat semua. Ya, manusia kau datang dari mana? Kamu beli dari siapa? Maka dari hari ini sama kawan-kawan, demi keadilan kita bantu sampai dengan terakhir, membantu Pak Chandra dan keluarganya tanpa ada tadi ngaling-ngaling. Mau dia raksasa, mau dia setan babi dan lain sebagainya, kami tidak pernah takut. Ya. Kau hadir, ngaku-ngaku punya tanah orang dari mana? Itu aja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari generasi muda Matul Anwar. Seandainya besok hari kiamat, tapi jika hari ini masih ada satu biji kurma yang bisa ditanam, maka tanamlah. Itu berarti pesan Rasulullah SAW bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Meskipun besok kiamat, yang hak harus tetap kita katakan sebagai hak, yang batil sebagai batil. Dan bagi warga masyarakat yang selama ini terzolimi oleh kezoliman pik 2, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita berjuang bersama-sama. Apapun hasilnya, yang penting kita berjuang lillahi ta'ala. Jangan pernah takut. Dan ini menjadi gambaran bahwa kalau orang seperti Charlie Chandra saja bisa dibeginikan, apalagi saudara-saudara kami yang jauh strata ekonominya di bawah. Dan di lapangan kita menemukan banyak sekali data bahwa banyak yang beretnis Tionghoa yang justru malah lebih parah ditekan seperti ini, bahkan lebih sadis daripada ini. Ya, ini adalah kejahatan Ali Hanafi, Aguan Wijaya, dan seluruh kacung-kacungnya itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut, lawan. Karena kita berada di atas kebenaran. Al-haqqu min rabbikum. Jangan pernah takut. Yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya adalah wakil dari Mama. Saya sudah pernah bilang, sesama pejuang itu ibaratnya kita adalah saudara. Jadi kami di sini kita ikut mensupport Pak Charlie dan keluarga. Karena dari proses penangkapan Pak Charlie itu amat sangat banyak yang melanggar hak asasi manusia. Ingat, Pak Charlie masih punya anak, tapi dan juga ada orang tua yang tergantung kepada alat kesehatan. 2 jam listrik dimatikan. Apakah itu bukan salah satu cara dari PKI? Bagaimana dia ingin Pak Charlie itu keluar? Itu satu itu ya. Dan kedua, ingat, tidak ada tanah negara, yang ada adalah tanah rakyat. Aguan, di mana posisinya dia sekarang? Mengapa dia memakai kekuatan? Akhirnya dia mempunyai jongos-jongos yang akhirnya ikut menindas rakyatnya sendiri kepada para aparat yang mungkin sudah kena uangnya Aguan. Bangun Pak, Bapak di sini, kita di sini, hari-hari kita ditanam di sini. Jangan kau berikan kepada orang asing dan kepada semua saudara-saudara kita. Kita lawan, kita bukan melawan negara, tapi yang kita lawan adalah Aguan, korporasi besar. Ya, jadi sekali lagi saya adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Saya akan siap ada di depan untuk membela negara kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya datang ke sini membela Charlie dengan keluarganya. Charlie non Muslim, saya dan teman-teman Muslim, kita bergabung bersama melawan kezaliman Aguan dan semua jongos-jongosnya. Saya mengatakan bahwa mereka merampas dengan segala macam hal yang haram pun dihalalkan secara komunis, karena mereka ingin menjadi adanya negara dalam negara di PIK 2. Ingat rakyat Indonesia, ingat para pejabat, ingat Pak Nono yang juga seorang TNI Angkatan Laut. Dia ingin menjadikan Indonesia ada negara dalam negara yang tidak dilarang oleh Pak Prabowo. Jadi kita tidak mau, kita melawan target adanya negara dalam negara Indonesia. Dan kita bela Charlie agar tidak ada Charlie lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 hari saya persidangan dan baru kali ini aparat polisi lengkap sekali. Iya, luar biasa. Lengkap sekali, dan pimpinan paling tinggi daerah ini sampai ke bawah. Ya mungkin
karena dianggap penting atau menunjukkan kepada yang kita lawan bahwa pasukan masih jalan. Tapi kita nggak bisa. Perlu kita sampaikan bahwa kasus Big 2 ini, kasus orang dipenjarakan itu kan mulai sebenarnya 2011 Perda keluar, 2013 mulai pembebasan, mulai menekan rakyat, yang 2015 mulai orang dipenjarakan yang tidak mau menjual tanahnya. 2015 itu mulai, dan banyak sekali, ada masih dalam penjara, ada yang sudah keluar, ada suami istri keluar, dan semua ketakutan dilakukan. Nah, Charlie Chandra ini adalah pemberani yang muncul, pemberani yang muncul, dan saya yakin pihak Aguan pasti habis-habisan karena dia takut sekali nanti kalau ini menang. Tapi percayalah, hari ini kita mendapatkan pengumuman, ternyata kemarin kita sudah dapat informasi, ternyata Aguan dan Menteri Freddy Numberi sama Ali Hanafi, Nono Sampurna ternyata punya tambang di Raja Ampat. Ternyata merampoknya memang seluruh Indonesia. Tapi kita bersyukur hari ini istana mengumumkan mencabut. Amin ya. Mencabut Aguan. Aguan, Ali Hanafi, Freddy Numberi di Raja Ampat. Kawai sejahtera. Artinya Presiden Prabowo sudah melihat perampok ini harus diakhiri. Tapi saya berharap Pak Prabowo jangan jauh-jauh Raja Ampat, cabut juga giginya di Pik 2. Dan paling penting bagi kita karena di sini sudah terlalu banyak korban, banyak korban. Jadi oke, tunggu bahwa itu kode pemerintah umum ke aparat. Jagoanmu selama ini dijangkau lindungi, mulai kucabut giginya dengan mencabut mencabut tambangnya di Raja Ampat. Itu sinyal buat pendukung-pendukung Aguan bahwa giginya mulai dicabut oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.